anak deh. Tapi jangan bikin anaknya doang lu demen. Lu didik biar jadi anak yang soleh dan biar bisa doain lu. Jangan ngomong-ngomong nikah deh. Gua cuma wanti-wanti sama lu. Jangan nikah. Nanti lu bakal nyesel kayak gue. Nyesel? Nyesel kenapa, Boy? Kenapa nggak dari dulu gue nikah? Waalaikumsalam. Poy, apa bener-bener nggak ada Poy sesuatu yang bisa gua bawa pas gua mati nanti, Poy? Sesuatu yang bisa ringanin siksaan akhirat gua? Ada. Banyak malah. Banyak, Poy. Main dah, sambil nungguin kopi. Jadi gini, Mat. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Jika seorang manusia mati atau meninggal, maka habis dan putus seluruh amalnya. Illa kecuali min salasa. 3 perkara. Yang pertama nih, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, waladin sholihin yad'u lah, anak soleh atau doa anak soleh. Dari itu kan banyak. Sedekah jariah. Sedekah jariyah tuh ya, walaupun kita udah meninggal, deh lain alam deh, itu pahala buat kita ngalir terus, kagak ada putus-putusnya. Contohnya nih, kayak misalnya kita wakaf Quran, terus sedekah jariyah tuh, walaupun kita udah meninggal, sepanjang Quran yang masih dibaca, masih dipakai, ngalir terus tuh kagak putus-putus. Terus misalnya lu juga nanam pohon, di pohon itu tuh orang banyak yang meneduh atau dipakai belajar, itu sedekah jariyah. Sampai lagi tuh. Iya. Terus lu bisa ngebangun masjid nih. Tapi gak usah pikir masjid satu utuh. Lu cukup 1 sak semen dengan ikhlas, itu udah dihitung amal jariyah. Satu bata Sedekah dah. Jariyah. Nah, 1 bata. Masih ada lagi yang lain. Kira-kira itu. Iya. Boy, itu tadi kan penjelasan tentang sedekah jariyah. Iya. Nah, kalau masalah anak yang soleh nih, gimana sih caranya biar punya anak yang soleh? Ya kawin lah. Kawin? Iya. Nikah kali. Maksud gue begitu. Terus kalau kita nikah, punya anak, ujuk-ujuk anak kita soleh gitu. Ya kagak ujuk-ujuk juga kali. Lah anak soleh kan gimana orang tua? Kalau orang tua mampu mendidik secara agama, mengenalkan Allah dan Rasul pada anaknya, ya soleh. Kalau sebaliknya mah kagak soleh. Katanya di sini jual HP murah, tapi kok mahal? Maaf mbak, HP yang kami jual itu bukan barang curian mbak. Kami hanya ambil untung sedikit mbak. Jadi soal harga wajar aja mbak, masih sama dengan toko-toko yang lain. Ya udah deh kalau kayak gitu. Maaf, saya nggak jadi beli. Lu Tur, lu ngasih harga segitu kemahalan Tur. Iya Tur, kalau kayak gini terus kita bakalan susah dapat pembeli. Lu berdua tetap harus waspada sama pembeli kita. Emang lu tahu siapa perempuan tadi? Mereka kayaknya tahu gue. Harga handphone langsung dinaikin. Alhamdulillah. Nah, Mat, tadi lu denger kan apa yang ngomong apa? Makanya lu buru-buru nikah, terus punya anak deh. Tapi jangan bikin anaknya doang lu demen. Lu didik biar jadi anak yang soleh dan biar bisa doain lu. Jangan ngomong-ngomong nikah deh. Gua cuma wanti-wanti sama lu. Jangan nikah. Nanti lu bakal nyesel kayak gue. Nyesel? Nyesel kenapa, Boy? Kenapa nggak dari dulu gue nikah?
Gua pikir lu nyesel karena bulenya Wianti itu bule Wiwi. Oh baik. Aja lo. Kalau gue mati sekarang, gue nggak punya tiga-tiganya. Gue nggak pernah bangun masjid. Dan sedekah di kotak amal masjid aja kehitung sama jari, Po. Gue juga bukan orang berilmu. Gak ada ilmu yang bisa gue bagiin sama orang lain. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mana foto Neng Bibah? Udah dapet? Kios Ade Biba masih tutup, Mak. Tutup. Aneh. Apa Neng Bibah sakit ya? Ya mana Ismet tahu, Mak. Gimana sih lu? Lu harus tahu di mana dan kemana Neng Bibah. Kalau perlu lu jagain. Lu kan calon lakinya. Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Pakai disumpal-sumpal lagi tuh kuping. Bu Ani, maaf ya Bu Ani, udah jangan pengaruhin Ismet lagi. Ismet udah punya Neng Bibah. Kalau perlu, Bu Ani cari aja laki-laki yang lain. Tapi emang iya sih, mana ada laki-laki sebaya Ismet di sini. Jangan kemana-mana, cukup di rumah aja. Markas kita udah nggak aman, Rong. Lu yang bikin markas kita jadi nggak aman. Selagi mereka ngerampas hak gue, nggak bakal ada kamus damai di hidup gue. Bang Apul juga bilang ke gua, kita jangan gangguin Habibah. Kalau lu nggak becus ngurus yang beginian, gua sendiri yang bakal urus. Sumpel aja terus tuh kuping. Dipikir kalau terus disumpel tetep kagak denger omongan gue. Lame-lame tembus mulut gue tuh ke situ. Biarin aja, gue sumpahin kualat tuh. Sama orang tua kagak ngargain. Gue lagi nyerocos kuping lu sumpel. Biar lu budak beneran. Nggak gua sangka, Mit. Otak lu encer juga. Ismet. Tapi kok Bu Ani dengerin lagu Walida deh? Emang kenapa? Kagak ngapa-ngape, lagunya enak-enak. Cuman gue gedek aja mendramernya. Sama Bang Tommy, Ismet juga. Bang Tommy, ide Ismet bagus nggak? Bagus. Tapi itu berkat saran siapa dulu dong? Abang angkat. Jadi lu serius? Nganggap gua bang angkat? Serius? Serius? Yaudah, sekarang lu angkat gua ke kiosnya Pak Ang. Berat Bang Tommy. Angkat nggak? Tapi Bang Tommy. Udah, jongkok. Jalan. Maaf teh, berbagai cara udah saya lakuin. Dari mulai kirim surat, kirim pesan suara, tapi satu pun gak ada yang sampai ke bule. Seolah-olah Allah nggak ridho kalau saya ngejauh dari bule. Terus setiap ketemu bule selalu aja ada kesalahpahaman. Kayak kemarin teh, bunga yang teteh kasih ke saya. Tiba-tiba diambil sama bule. Kata bule, itu dari saya buat dia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda nggak salah?